Halo semuanya, selamat datang kembali di Practical Image Processing using Python. Terakhir di pertemuan sebelumnya kita ngomongin tentang gimana cara install dan import library-nya. Tapi ada satu hal yang aku kelupaan yang harusnya di tutorial sebelumnya adalah untuk bikin key bindings untuk cancel build atau nge-cancel kayak programnya runningnya tuh di cancel aja gitu loh. Karena kadang misalnya ada sesuatu hal yang kalian nggak sengaja lakukan terus tiba-tiba error tapi kalian nggak bisa exit, jadinya harusnya kayak langsung ke task manager dan nge-cancel dari situ, nge-close Sublime dan programnya dari situ. Biar nggak kayak gitu, kita bikin key binding saja untuk sekalian dari sebelahnya langsung bisa. Oke. So, untuk key bindingsnya, kalian di bagian kanan sini windownya, kalian tulis ini kayak gini, keys (2) kurung siku dalam tanda petik Ctrl plus Q command cancel build. Artinya ketika kamu mencet Ctrl plus Q atau apapun sebenarnya, kalau misalnya kalian mau Ctrl plus C, Ctrl plus V terserah, tapi karena aku pikir Q itu quit, jadi ya udah. Kalau misalnya cancel Ctrl C juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ya yang aku pakai adalah Ctrl plus Q. Jadi ingat aja untuk cancel build-nya adalah sesuai dengan yang kalian mau. Kalau aku pakainya yang ini. Oke, udah itu save aja mungkin, terus close. Oke, yang pada kesempatan ini kita akan bahas tentang gimana caranya ngebaca, nampilin dan menulis image atau data citra yang kalian punya. Tapi berhubung kita belum punya datanya, sebelumnya mending kita save as dulu supaya kita nandain, ini tuh tutorial pertama. Save as image processing 2.py. Jadi ini udah berubah namanya. Terus misalkan kalian cari gambar aja di Google. Contohnya aku cari gambar kucing. Gambar kucing. Misalnya yang ini, 6 masalah kesehatan yang kerap dialami kucing. Save image as, taruh di folder yang sama yang tadi kalian save projectnya. Kalau aku di desktop, image processing tutorial, aku kasih rename aja namanya Koceng JPG. Aduh, ya bukan susah deh nanti. Enter koceng.jpg. Bisa dilihat langsung ada di sini koceng.jpg. Bisa dilihat juga di sebelumnya. Untuk nampilin, pertama kita untuk bisa nampilin di programnya, otomatis gambarnya harus kita load dulu ke programnya. Maka dari itu kita kasih handlingnya aja namanya image atau enggak KCG kucing sama dengan kucing sama dengan gambar kucing. cv2.imread namanya. cv2.imread, argumennya minimal 1, yaitu adalah string dari nama file atau nama gambarnya plus extensionnya. Di sini aku udah punya koceng.jpg. Artinya kita load gambarnya dan kita taruh gambarnya di variabel namanya gambar kucing. Lalu untuk menampilkannya menggunakan OpenCV, kita pakai cv2.imshow. Imshow ini ngambil 2 argumen minimal. Yang pertama adalah nama dari frame dari window, nama dari window yang akan muncul dan data yang ingin ditampilkan. Untuk namanya berupa string, gambar kucing, bentuknya string, dan datanya adalah gambar kucing. Notice yang pertama adalah string, kasih petik. Yang kedua adalah variabelnya atau nama dari gambarnya, yaitu gambar kucing. Terus menggunakan, kalau misalnya kayak gini doang nggak bisa, karena cv2.imshow itu dia nggak nunggu user untuk melakukan apa-apa. Dia tuh maksudnya ketika dia tampilkan, udah selesai tampilkan, dia langsung close lagi karena mau lanjut ke bagian program selanjutnya. Tapi biar kita nggak melakukan itu, kita pakai cv2.waitKey, kasih argumen 0. Kalau misalnya kita Ctrl B atau kita run, muncul gambar kocengnya.
Untuk cancelnya kalian bisa pencet apa aja, mau spasi bisa, atau misalnya kita coba run lagi, mau escape bisa, apapun itu, atau sekedar mau klik X-nya aja juga bisa. Ya, biar ini kelihatan. Itu juga bisa. Nah, tapi kekurangan dari wait key 0, sebenarnya apa sih wait key 0? Jadi wait key 0 tuh intinya tuh dia tuh nunggu ada user input. Jadi selama belum ada user input, dia akan nunggu di sini selama-lamanya. Sampai ada user input atau tadi si window-nya itu di close manual sama kita, dia akan tetap nunggu. Nah, tentu saja ini bermanfaat kalau misalnya memang cuman ada bagian yang memang kalian mau nunggu dulu, jangan sampai melakukan apa-apa sampai kalian melakukan sesuatu. Tapi terkadang kalian mau mengolah gambar di while loop, artinya while true loop gitu loh. Jadi dia akan terus-menerus mengupdate gambarnya, show gambarnya, mendisplaykan gambarnya ketika gambarnya udah dimanipulasi. Dan biasanya itu dilakukan di while loop kan. Nah, kalau misalnya kita melakukan itu di while loop dan menggunakan yang tadi, kalau misalnya kita pakai while loop, while true aja, kayak gitu, terus kasih indent itu, untuk indent itu kontrol kurung siku tutup. Kalau misalnya kita bikin kayak gini, memang muncul, cuman hasilnya sama kayak tadi, dia nunggu di sini, dia nggak akan melakukan apa-apa sampai kita ngasih inputan sesuatu. Misalnya kita close, ya kebuka lagi, kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu emang kalian mau, silakan. Tapi banyak waktu itu bukan yang kalian mau, terutama karena kita jadinya nggak bisa nge-exit program kan. Karena ketika kita mau pengen exit lah, gimana cara nge-exitnya? Makanya tadi aku bikin key bindings itu supaya dalam keadaan salah kayak gini kalian bisa tetap keluar dari kesalahan kalian. Jadi control Q sesuai dengan key bindings yang tadi kalian set. Nah, untuk mengatasi hal kayak gitu kita pakai wait key yang satu. Wait key satu ini adalah dia tuh benar-benar ngebaca user tuh inputnya apa sih, dan kita mau ngecek, dan setelah ngebaca user inputnya apa, kita bisa bilang bahwa kalau misalnya user inputnya X, maka lakukanlah sesuatu. Yaitu biasanya lakukannya adalah break atau keluar dari while loop-nya ini. Nah, dan cara kita ngecek apa sih user inputnya itu, kita kasih operasi AND si wait key-nya ini dengan hexadesimal FF. Caranya adalah dengan kasih tanda AND itu ya operasi AND. 0xFF ini hexadesimal F. Kalau misalnya hasilnya adalah 27 adalah hexadesimal dari escape. Oh, by the way, jadi setiap semua input itu mau bentuknya number, backspace, enter, shift, escape, semuanya tuh punya nilai hexadesimal yang dimengerti sama mesin kalian. Dan itu tuh untuk spesifik untuk escape itu ya 27. Biasanya sih yang perlu kalian ingat adalah ya si 27 ini. Kita bilang kalau misalnya si input dari user adalah escape atau 27, kita mau melakukan sesuatunya itu apa? Ya break, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita Ctrl B, ini tetap muncul. Ini sebenarnya nggak diem ya, dia tuh nggak nunggu kayak tadi, nggak kayak wait key 0. Jadi itu tetap munculin lagi kayak gitu. Untuk bisa keluar dari sini ya kalian pencet escape. Selesai. Oke, setelah itu cara untuk baca menggunakan OpenCV atau CV2-nya ini. Ingat ya, CV2 itu maksudnya calling-nya dari OpenCV seperti yang udah aku jelaskan di tutorial sebelumnya. Tapi ada juga cara ngebaca gambar pakai pakai Matplotlib atau yang kita udah shorthand kan jadi PLT. Untuk bacanya sama aja, plt.imread coachhang.jpg. Untuk menampilkannya ini sedikit agak beda, karena untuk Matplotlib ini untuk menampilkannya kalian butuh untuk pertama nge-show sama kayak tadi, plt.imshow si gambar kucingnya. Tapi untuk plt ini, untuk imshow ini nggak butuh nama frame kayak si yang ini nih, butuh nama framenya. Yang kedua kita harus melakukan plt.show. Karena tanpa plt.show dia nggak akan
menunjukkan gambarnya, jadi nggak akan di show gambarnya gitu. Salah satu kelebihannya PLT secara default dia udah punya akses kayak gini ya. Ini untuk sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Perlu dilihat bahwa untuk sumbu Y di image processing itu nolnya mulai dari atas ke bawah sampai bawahnya sampai maksimum, dan untuk sumbu X-nya itu nolnya di kiri dan makin gedenya itu ke kanan. Jadi bentuknya kayak gitulah. Dan itu sesuai dengan ukuran pixel gambar ya. Kalau misalnya kalian misalnya kalian cek di yang tadi, kalian lihat klik kanan properties, lihat size-nya, ada nggak sih di sini? Nggak ada ya. Tapi tadi pas di download-nya itu kalau nggak salah ada ya. Nah ini 750 kali 500. Kalau ini agak kecil sih sebenarnya. Kelihatan nggak sih? Set dah. Nah 750 kali 500, 750 itu untuk lebarnya, 500 untuk tingginya. Sama kayak di sini, 7500 nih ya kurang lebih di sinilah. Dan 500-nya ini ya untuk yang sumbu Y-nya. Oke, itu terus untuk PLT.show ini dia baru keluar kalau kita juga sama-sama kasih user input. Kita coba lagi. Ya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tapi terkadang memang permasalahannya adalah karena PLT show ini sama kayak wait key 0, dia tuh sama-sama nunggu sampai ada input dari user. Jadi dia nggak akan lanjut ke bagian selanjutnya sampai user tuh ngasih input sesuatu. Jadi kalau misalnya di while loop, ya biasanya yang digunakan itu cv2imshow terus pakai cv2 wait key 1 untuk supaya bisa yang kayak tadi yang kita tunjukkan. Pertanyaannya, bisa nggak sih kalau misalnya bacanya itu pakai OpenCV tapi nunjukinnya pakai Matplotlib? Jawabannya bisa, tapi ada tapinya. Jadi misalnya kita coba cv2.imread, karena sama-sama imread untuk ngeload gambarnya. Lalu kita baca pakai cv2 atau pakai OpenCV, tapi kita nampilinnya pakai Matplotlib. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kucingnya jadi kena belawak. Biawak? Oke, anyway, kucingnya jadi kayak sakit. jadi kayak biru, jadi kayak kucing di film Avatar yang orang-orang biru itu. Kenapa terjadi demikian? Karena format warna di OpenCV dan di Matplotlib itu berbeda. Di OpenCV format, jadi kan setiap pixel gambar, jadi kan gambar itu kan terdiri dari pixel-pixel kan, yang kotak-kotak kecil banget di ini. Jadi kan terdiri dari 750 pixel tadi, ini katanya 500 pixel. Jadi per pixel itu adalah per kotaknya itu kan terdiri dari 3 value untuk dalam kasus ini ya, ketika dia dibaca format JPEG itu langsung kebacanya sebagai per pixel itu 3 value, yaitu nilai dari yang biasa kita sebut RGB atau red, green, blue. Permasalahannya untuk format warna ini sebenarnya dia sama-sama nilai array dan yang beranggotakan 3 per pixel. Cuman untuk OpenCV itu dia penulisannya itu dia tuh BGR. Jadi blue, green, red. Sementara untuk Matplotlib itu dia formatnya itu RGB. Nah, apa yang terjadi ketika ada dua kayak gini? Pas kita baca pakai OpenCV, pembacaan per pixel itu, data gambarnya itu adalah secara default adalah BGR. Tapi ketika kita show menggunakan Matplotlib, hasilnya tuh kita menggunakan formatting RGB. Hasilnya, ini kan RGB sama BGR kan yang kebalik adalah blue sama rednya kan. Akhirnya tuh nilai merah tuh malah jadi nilai biru gitu loh. Jadi yang tadinya merah malah jadi biru, yang tadinya biru malah jadi merah. Hasilnya yang tadinya kucingnya tuh warnanya ada komponen merahnya malah jadi warna biru. Itulah kenapa ketika kita baca data gambar pakai OpenCV tapi kita munculin pakai Matplotlib, hasilnya tuh jadi warnanya kebalik kayak gitu lah.
Itu. Tapi sebenarnya ada cara untuk memanipulasi ini, gimana caranya si OpenCV itu jadi RGB itu ada caranya, tapi itu akan kita bahas di conversion color di tutorial selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita tahu aja tentang hal itu terus, untuk sekarang aja dulu. Selanjutnya adalah untuk nyimpen gambar. Misalnya kalian mau rename aja kali, setelah baca kalian mau tampilkan, setelah tampilkan kalian mau simpan. Kalau misalnya pakai OpenCV, ya CV itu namanya imwrite atau menuliskan ke memori. Maksudnya memori ini maksudnya disk ya. Imwrite ini sama kayak imshow, dia ambil dua argumen. Yang pertama adalah nama dari gambar yang akan kita save dan data gambar itu sendiri. Misalnya kita simpan data gambarnya jadi koceng_baru.jpg dan data gambar adalah gambar kucing misalnya. Kalau kayak gitu, atau tapi misalnya kita coba imshow dulu, kita tunjukin dulu gambar kucing. Kok jadi beda-beda gitu ya, kucing sama kucing. Nggak apa-apa lah. Gambar kucing cv2.im wait key no. Jadi setelah yang kita pelajari tadi, kalau misalnya kita run ini, yang pertama dilakukan adalah tentu saja nge-load library-nya, lalu ngebaca gambarnya, masukin ke variabel namanya gambar kucing, lalu dia imshow atau tampilkan, lalu dia nunggu. Bisa kita lihat belum ada file namanya koceng_baru.jpg, tapi setelah kita ngasih input apapun itu, misalnya escape, dia baru bikin namanya koceng_baru.jpg dan gambarnya sama aja ya. Ini emang sebenarnya nggak berguna sih, karena kalian kayak cuman rename aja, which is something that you can do by right click terus rename. Yang jelas itu. Kalau misalnya mau nge-save pakai matplotlib, misalnya dibaca pakai, kalau misalnya matplotlib ya plt.imprint, terus cv, kalau matplotlib namanya plt.imsave. Sama-sama butuh dua argumen, nama filenya dan nama dan datanya. Misalnya kita langsung aja save. Extensionnya belum. .jpeg. Misalnya gambar kucing 2. Ya, gambar kucing 2 sama. Itu juga sama kalau misalnya kita ngebaca pakai CV2 tapi nge-read pakai tapi nge-save sama PLT bisa juga, tapi hasilnya ya seperti yang bisa kalian tebak, ini masih kayak yang tadi ya, jadinya kebalik juga. Jadi itu aja paling untuk baca dan mendisplaykan dan menulis gambar. Jadi tahu aja, cukup tahu bahwa bisa pakai OpenCV, bisa pakai PLT, dan tahu aja mengenai formatting data pixelnya itu BGR sama RGB tadi yang kebalik. Ingat mana yang mana. Kalau OpenCV itu pakainya BGR, kalau Matplotlib itu pakainya RGB. Itu aja paling untuk tutorial sekarang. Terima kasih sudah nonton. Lanjut ke pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai kita akan bahas mengenai menggambar di gambar. Ya itu aja paling. Kalau misalnya ada masukan apapun itu, taruh aja di kolom komentar. Terima kasih semuanya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.